Manchester United udah bukan lagi sekedar klub bola. Kalau menurut gua udah jadi kayak apa ya? Kayak apa? Sekarang? Manchester United udah kayak tim bisnis kali. Kayak tim bisnis. Kayak apa? Manchester United itu terbaik, bos. The Terbaik. best. Secara finansial makin baik, secara bisnis makin baik, secara prestasi jangan tanya. This is our year. Nah, Ya, Juara oke. main ini. Juara. Nggak percaya? Bumper. Nanti kita bahas. Kembali lagi di Perasangan bersama saya, Patrick Theo. Dan gua Bang Emon, kemarin lu bilang Iya. Eski. oh iya, gua Eski Sungkar. Tuker. Karena kita pakai yang bakalan main besok. Iya, Besok iya. bentar malam ya? Duh, gua lupa deh. Kapan nih Egypt Mesir? Besok. Malam ini Spanyol. Oh, iya. Oh Asik. enggak, jam 6. Nah, jam 6. Iya. Ini kan Spanyol. Jam 6. gua tinggal di Austria. Amerika, cuy. Jadi Oh. Tapi Oke. kita nggak mau bahas itu. Kita mau Yoi. bahas Apa nih? bagaimana ceritanya dari kemarin udah Paham. diincer lepas. Jadi, Cuman ladies and gentlemen. gara-gara 85 juta. Sakit hati. Lu sakit hati? Ya ditikung supaya enggak sakit. Lu sakit hati? Ditikung. Lu kecewa? Kalau gue biasa aja sih. Biasa aja sih. Nggak, maksudnya kecewa nggak? Enggak. Ya. Oke. Kalau kalian masih bingung apa, ini Mimpor yang kecewa karena Mimpor dia kecewa. pendukung Matheus Fernandes. Jadi kita ngomongin Matheus Fernandes yang diambil oleh Tottenham Tottenham Hotspur. Bukan cuma Matheus Fernandes. Ya, dia ngambil juga Sandro Sandro Tonali. Tonali. Which is Sandro Tonali, kalau lu ngikutin Porosalan dan ngikutin ex gua, lu tahu gua nggak terlalu Dia. suka dengan dia. Tapi emang itu dua pemain tengah bagus. Kita Tapi Mon, Punya kualitas. Di luar bahwa ya Matheus Fernandes adalah seorang pemain muda yang mungkin punya potensi bagus ya. Garis bawain kata mungkin. Ya. Karena again kita nggak tahu. Last season dengan West Ham dia perform sangat baik. Lumayan baik lah, bukan sangat baik. Dan bisa jadi dia akan berkembang terus. And I hope he does. Yes. Cuman, gue sih nggak kecewa sama sekali, nggak dapet. Kenapa tuh? Karena gue ngelihat Manchester United yang sudah berubah. Nggak mau lagi di hijack dengan harga-harga gila. Ah, iya. Itu menurut gue positif. Gue nggak bisa dapetin Sandro Tonali dengan harga 100 M, lu gila apa ya? 92 juta. Ya, dalam pound sterling itu udah 100 M. Dalam Iya, euro udah 92 100 M. juta pound. Iya, udah 100 M sekian euro kan. Oke. Jadi menurut gua dan harganya Matheus Fernandes pun again I hope he becomes a good player di masa depan. Tapi juga belum ada jaminan he will be good or not. West Ham nggak For Manchester ngotak. United. Kalau gue bilang. Iya, nggak maksud gue itu lebih kepada kita udah dapat pelajaran dan di pelajaran itu dia akhirnya digunakan Oh, iya dong. dan diterapkan oleh Ineos. Kita bayar 80 sekian waktu itu untuk Anthony. Kita bayar 100 berapa? 120 kalau nggak salah. Jadon untuk Sancho. Jadon Sancho. And it failed badly. Bahkan Sancho musim lalu sekarang udah lepas secara free release. Kemarin ya musim lalu dan musim ini sih dia free release-nya kan. Iya. Terus Enggak, maksudnya baru kemarin ya, udah fix. dan bahkan sebelum itu juga kita udah meng-loan out dia kan. Demikian juga dengan Anthony. Iya. It took us forever untuk melepaskan pemain-pemain yang salah beli. Yes, Termasuk sekarang Andre Onana yang sudah dipinjamkan kembali. Hey, MU, ngapain lu pinjemin lagi? Jual. Bukan itu aja sebenarnya. Ini masalahnya sekarang masih ada kan, kayak Marcus Rashford. Ini dilemanya panjang menurut gua di internal ya, di manajemen yang kita nggak tahu ceritanya seperti apa. Karena kita tahu walaupun dia bisa balik lagi, dia bisa nyetel sama Carrick, tapi kan tetap gajinya gede banget. I know. Dan itu jadi Itu pasti jadi masalah baru. kalau itu gue setuju, Mon. Kalau sebelum-sebelumnya kan gue sempat baca karena nggak mungkin dia balik lagi. Dulu juga sempat ngomong nggak mungkin dia balik lagi karena nomor punggungnya udah dipakai Yes. sama Kunya segala. Lu atau SK yang ngomongnya? Gua. Dia. Kalau udah dipakai sama SK. Menurut gue itu nggak masalah-masalah banget. Nomor 11 is available. Iya, Ya. 11, 20, Ryan 21. Giggs. Iya, Intinya nggak, banyak maksudnya kalau nomor-nomor kecil nomor juga punggung masih juga. bagus. Iya, 9 nomor 9 juga available. Udah Sesko kan? Enggak, belum. Nomor punggung itu nggak ngaruh bagi gua. Dan kalau menurut gua dari sisi Carrick wants him. Carrick membutuhkan dia. Tapi secara gaji gua setuju. Itu bad for business Yes. untuk Ya, Manchester United. betul. Apalagi dengan kondisi yang baru aja kita praise bahwa Manchester United sekarang ini udah nggak mau lagi di hijack dengan harga yang gila-gilaan.
itu menurut gue itu udah positif trend. Ini hubungannya begini, Pat, kalau gue bilang. Mungkin Eski juga setuju. Dia kemarin sempat ngomong sama gue, kalau Matheus Fernandes itu gajinya gede ya. Iya. Dan kemarin kita baru tahu ternyata dia minta 200.000. Lu gila. Rashford ini kan berarti 320, 300 ribuan lah. Turun-turunnya itu akan jadi dilema. Kenapa tadi gue bilang dilema? Karena itu turun-turunnya juga nggak mungkin di bawah 200.000. Karena gini, Matheus Fernandes itu belum tentu jadi pemain inti kan di Manchester Betul. United. Begitu juga Marcus Rashford kan, beda sama Kase yang memang pemain inti. Jadinya gaji seperti itu apakah memang pas untuk seorang pemain yang mungkin aja dia jadi backup player Iya, gitu kan. iya. Akan menimbulkan cemburuan dan lain Ya sebagainya. itu. Efek-efek sampingnya itu nanti ke pemain-pemain yang baru masuk. It's not like us kalau kita masuk kantor kan, lu nggak tahu gaji gue berapa, Iya. gue nggak tahu gaji lu berapa. Ini kan udah Karena jelas-jelas. harus lapor. gitu. Lapor. Cuman ini kemarin gini, lu mesti begini terus. Iya nih. Nggak, pasti nggak ngomong aja kali. Ya enggak, maksud gue gini. Ini kan udah jadi masalah tersendiri. Terus kita tahu sebenarnya kebutuhan Manchester United bukan di winger, tapi di tengah. Inceran kemarin sebenarnya ada harapan kalau Matheus Fernandes dia mau, cuman kan ternyata ini transfer leverage kalau orang bilang. Jadi dia ngomong dia cinta Manchester United dan Manchester United tertarik, yang artinya ada kebutuhan. Jadi di up harganya Ya, permainan sama agen West Ham. maksudnya. Iya, permainan agen sebenarnya ini gue bilang. Jadi ini kan jadi domino efek buat semuanya kan. Sebenarnya agennya kan tetap Jorge Mendes juga kan, dia grupnya Emang Jorge Mendes yang kurang aja. Tapi gue lebih gue melihatnya gini, kita pengennya adalah pemain Inggris yang masuk. Kalau gue ya, kalau gue pengennya yang Sama udah gua berpengalaman di pribadi liga, kayak betul. Alex Scott mungkin. Gue justru lebih Hackney kecewa mungkin. Anderson kemarin ke City-nya. Kan Ya, nggak lihat kebayar Anderson. tapi kan. Iya, tapi itu yang kecewanya gue. Kalau gitu. gue lebih menginginkan udah Ederson itu jadi pemain inti, jangan sampai Setuju sih. terganggu. Ya. Setuju. Gue percaya sama dia gitu loh. Kita cari backup playernya nih. Mungkin Alex Scott salah satunya mungkin bisa. Walaupun secara kualitas Alex Scott memang kayaknya kalau jadi backup tuh kurang gitu, sayang gitu. Mungkin bisa Kobe Minu yang diganti ya apapun. Gue justru itulah. kalau ada satu pemain yang, kalau gue yang ditanya, siapa pemain mana yang lo mau selama Piala Dunia ini, gue pengen Konsa malah. Ezri Konsa atau kalau di tengah nih Bang, gue pengennya Taylor Adams mungkin. Ayo. Taylor Adams. Sebenarnya banyak pemain-pemain tengah Bournemouth. bagus Iya, di Piala Dunia ini udah kelihatan Iya. banyak lah. Lo ngelihat pemain-pemain Afrika luar biasa kalau gue bilang. Iya, Gila Afrika sih. lolos banyak semua. Walaupun Senegal kemarin kalah tapi susah, payah itu nyetaknya menit-menit iya. terakhir banget. Menurut gue MU juga kalian gak usah takut. MU bakalan beli pemain sampah. Iya. Menurut gue setuju kalau ada orang bilang ya emang saatnya United nggak diatur sama klub lawan Yes. ataupun agent. Bener. Dan itu sesuai dengan yang Omar Barada bilang di Inside Carrington itu loh. Tapi ya itu yang kita dambakan dari dulu karena masa Ed Woodward tuh kacau balau. Ya makanya balik lagi Mon, gue di beberapa episode gue bilang kan, gue cukup seneng lihat Manchester United yang sekarang ini bisnis transfernya seperti apa. Dan di 3 transfer window yang terakhir kita nggak ada yang jelek, mulai dari Patrick Dorgu sampai ke terakhir kemarin Sesko, Lamens malah yang terakhir ya, nggak ada yang jelek menurut gue. Dan mungkin karena itu juga gue nggak khawatir. Ya. Our first buy adalah Ederson, which is good. Ya, itu yang kita butuhkan. Siapapun yang akan didatangkan Manchester United untuk kedepannya ini, gue lebih yakin bahwa mendatangannya itu bukan lagi untuk jualan baju, bukan lagi untuk komersilnya, tapi lebih kepada yang memang dibutuhkan Michael Carrick dan dibutuhkan tim ini secara keseluruhan. Which is, I'm not worried. Honestly, I'm not worried karena di luar kalaupun misalnya kita butuh pemain jelas karena kita bakal bermain di 4 kompetisi. Tapi we still have potential di Kobe Mainu. Kita masih punya potensi dari reserve kita juga masih banyak yang bisa dipakai. Termasuk Taylor Fletcher Twin Fletcher. Ya, jadi dari sisi itu gue nggak terlalu khawatir. Cuman yang ada kecewanya gue sebenarnya adalah kita tuh masih juga diseret oleh media untuk transfer yang mana ya. Termasuk setuju gue. termasuk kayak kemarin ini ya masalah Matheus Fernandes ini kan kita digoreng banget kan. Bahkan mungkin kalau gue sih yakin MU-nya udah mundur dari 2-3 minggu yang lalu. Even gua rasa bukan Iya. ngapus banget gitu. ya, even tadi masih ada berita kalau Man United
ada plan buat nikung Fernandes. Udah jelas-jelas maksud gue dari media entah berantah lah, maksudnya emang jurnalis. Cuman kan selama ini kita percaya kalau nggak Ornstein ya itu udah Fabrizio Romano bahkan masih terus diputar. Bahkan Fabrizio Romano, ya I have lots of respect for him karena Yeah. memang so far dia still good enough lah menurut gue ya. Tapi bahkan dia aja sekarang ini kelihatan udah mendaur ulang berita aja, betul-betul berita yang kita udah tahu dari kapan hari soal Matheus Fernandes diangkat lagi dan udah pakai embel-embel here we go gitu loh. Jadi gua nggak bisa bedain lagi here we go yang beneran sama yang here we go lu cuma berita rumor gitu. So I'm not worried about that. Jangan khawatir karena pilihan masih banyak dan Manchester United sudah lebih bijak dalam melakukan Dan ini transfer juga masih panjang nih perjalanan Betul. kan. Betul. Transfer window musim Jangan panas khawatir. baru ditutup di bulan September. Baleba harga turun. Banyak. tenang aja. Baleba harga turun. Iya. Siapa yang diincar City? Buadi. Bu Ayu, Iya, Yakub Buadi juga masih belum Nah. masih ngambang. Iya. Lukas Menka. Lah, Mah iya. banyak banget lah menurut Itu kan yang mau masuk. Sunderberg. Itu kan yang mau masuk nih ya. Gua ada satu lagi yang senang dari MU sekarang ini. Apa? Protecting the player that you need. Ruben Amorim, kayaknya ada dendam pribadi nih. Pengen sama Diallo. Oh iya, Ahmad Ya, Diallo dia not pengen for ngambil sale kan? sama Diallo, dia pengen ngambil. Tapi gue seneng Manchester United langsung mengatakan Not for sale. sama Diallo is not for sale. Jadi langsung udah protect. Kalau dulu kan digiurin duit dikit aja udah, oke, let's go kan gitu. Atau dibiarin media jadi Ini kan bola panas Ya. dulu baru. menunjukkan kalau Manchester United itu punya planning. Betul Ya. sekali. Jadi ya itu, tapi sebelum kita ninggalin pembahasan Manchester United, favorit lo dari apa yang udah beredar di media sekarang walaupun cuman rumor, Fernandes sama Tonali udah hilang nih. Kalau dari lo berharap Maksudnya siapa? apa? Pemain. Pemain ya, Amorim. pemain tengah karena kita udah pasti nyari pemain tengah mengingat kasus Ugarte kemarin kita butuh pemain tengah. Like I said sebelumnya, gue tuh nggak terlalu mengharapkan siapa-siapa datang karena kalau dapat syukur. Yakin lu? Kita Enggak. masih butuh satu orang. Maksudnya gue gini, I trust the management untuk membeli pemain yang tepat untuk untuk MU, untuk Carrick. Karena menurut gue, despite gue masih nggak terima tentang Vivel, cuma Vivel dan si siapa itu? Jason Wilcock. Gue melihatnya Manchester United ini knows what he's doing now. Jadi I'm not worried. Itu juga di kepala kita, ini impor juga kecuali kamera kan lu bilang siapa yang mau? Iya. Gua mau. I don't care. Ini Oke. pertanyaan siapa sih Berarti pemain yang lo pengen Bang Pet sebenarnya? lebih pasrah aja kayak. Iya, ya gue udahlah, bener-bener I don't care gitu loh. cukup lah. Karena menurut gue, lu Kasih masih punya, nih, ya. lu masih punya Fletcher, Kasih. double Fletcher. Oke, berarti Oke, kalau udah. ditutup tanpa beli pemain Iya, tanpa sekarang udah membeli oke. pemain lo setuju? Midfield ya, midfield. Iya, makanya itu. Iya. Enggak, midfield. Iya. Tapi gue bukan berarti semua pemain. Gue masih butuhkan lini belakang sama pertanyaan tadi ini. itu aja. Kan lu nanyanya midfield. Iya, Kalau midfield, iya. gue if we don't get anyone else, Ederson aja, I'm okay. Oke, Oke. Patrick tanpa ada pembelian oke. Bukan Oke. tanpa pembelian midfield tambahan. Ya udah kalau gitu kalau MU beli pemain kira-kira siapa? Iya, itu. Lu bilang tadi midfield. Kalau nggak midfield, iya bener. Oke, ini nanti cek VAR. Cek VAR. Kalau di antara semua pemain, ya satu, gue pengen ada yang di left back, karena Yeah. Shaw udah terlalu tua. Setuju. Si Dorgu udah di push ke atas. Yes, setuju. Siapa? Newcastle? Lisol. Luis Hall. Iya. Oke, Oke. Ki, lu Ki. Gua kalau midfield gua butuh lagi. Ya. Nama Alex Scott, Tyler Adams gue suka, tapi gue prefer pemain Inggris. Lu Apa- prefer Iya, gue prefer Oh, pemain Tanaka. Inggris. Oh enggak, pemain yang bermain untuk timnas Inggris karena Oke. gue suka pemain timnas Inggris. Declan Rice. Alex Scott. Alex Scott. Alex Scott Oke. sama Luis Hall. Alex Scott. Wah gila lu. Siapa tuh? Iya. Udah Gua ketuaan. Granit Xhaka sih kalau Alex gua. Scott. Iya, gua Granit Xhaka. Luis Hall, Bang. Gua suka dengan yang kalau nanya gua suka yang lagi beredar sekarang. Sunderberg, Lukas Menka, menurut gua ini pilihan yang tepat sih. Siapapun yang masuk berarti kan udah ada standar. Oh, Sunderberg nih. Oh, Iya. Lukas Menka. Jadi siapapun yang masuk menurut gua itu pasti lebih Yoi. baik daripada kehilangan Matheus Fernandes. Bahkan Max Araujo pun lagi diincar. Iya, itu back kiri kan tapi Back kiri. dan dia juga nggak mungkin naik ke atas karena di Uruguay dia dijadiin atas. winger. Winger. Sedangkan kita Ada Dorgu. si Dorgu lagi disiapin Iya. jadi Gareth betul, Bale. betul banget. Oke, Makanya itu. kita tinggalin dulu pembicaraan Manchester United. Tar, sebelum lu masuk ke Piala Dunia nih kan, mau masuk Piala Dunia kan? Nah, gue cuma bilangin aja, ya fans MU, jangan ngata-ngatain.
kok bisa sih Spurs tim yang belasan di bawah sana bisa dapetin Sandro Tonali sama siapa ya? Matheus Fernandes. Padahal Miro bilang begini nih. Bukan. Gini ya guys. Musim lalu juga lu kata kita posisi berapa? Ketika kita datangin itu semua Ya, kita bela-belain nanti. Udah santai. Mau namanya mereka lagi di bawah, mereka punya duit. Ya udah. Sekarang kita tinggalin dulu pembahasan Manchester United. Ini berhubung gue udah pakai Australia, dia pakai Mesir. Dan gue pakai MU yang terbaru guys. Ya, yang terbaru. Jadi kita mau bahas sebelum lu bahas, gue promo dulu. Kalau lu mau cari jersey timnas, ada di sini. Jersey kalau bola juga ada di sini. Kita ada di FDCS. FDCS itu Football Department Concept Football Dep Store. Concept Store. Ada di Cipete ya. Iya. Jadi kalau kalian mau Raya. cari jersey yang terbaru, ada semua di sini. Oke. Oke, gimana Jadi Bang? tadi apa? Ini Gua mau bahas apa? Lu ngomongin Gue pakai main baju tuh. Australia, lo Iya. pakai Egypt. Iya. Kita mau bahas Inggris sama Kongo. Inggris sama Iya. Kongo dulu. Oh, pembahasannya. Iya. Openingnya. Gua crossing. Oke, siap. Ini kayaknya ntar aja. Iya, baik, baik. Saya pendukung Australia. Kamu? Caroline, Saya sebenarnya nggak izin. good times Masa gua never word been salah? this Sadio good. Mane. So good, so good, so good. Lagi happy dia. Lagi happy. Ini kayak menang. Kan gue pendukung Portugal. Tapi menurut gua kemenangan Inggris tuh Enggak, apa ya? biasa Biasa aja. aja. Karena ketolong Harry Kane sama emang si Gordon Ramsay di kepala gua. Anthony Anthony Gordon Gordon. emang lagi. Sorry, Thierry Henry bilang Sir Harry Kane. Yoi, Sir Harry Kane. Intinya Tuchel utang nyawa lah. Utang nyawa. Utang nyawa. Lihat jadi dehydration break. Wah. Gila lu 70 menit gua nonton ini kayak main-mainnya Iran. Iya nggak sih? Lebih nunggu bola, ketika transisi juga nggak cepet. Karena lawannya nggak mau nyerang. Iya, lo udah tahu lawan lu Kongo. Dan Wan mereka Bissaka, udah pasti low block ya Wan kan? Bissaka menjadi kafu ya. Iya. Dan di situ yang gue bilang kemarin itu gue ngelihatnya ya, apalagi pertandingan sebelumnya juga ada beberapa pemain yang katanya the best in the world, tapi ternyata dibantai 3-0 Who is? sama Prancis. Itu ini. Oh, oke. Gue bilang kemarin Inggris juga nggak bisa nyerang karena ya itu balik lagi karena lawannya nunggu, Inggris nggak bisa nyerang dan Madueke kagak bisa ngapa-ngapain. Tapi Rashid juga nggak bisa tapi ngapa-ngapain. setelah sih. Anthony Gordon masuk sih, Itu dia kuncinya. sorry itu bukan Madueke, itu Eze. Saya sorry. akan memberikan analisis Oke, saya. silakan. Oke, silakan Pak. Inggris, Jadi- Kongo. Masalahnya itu ada di Jet Spence dan Ya, Madueke. ya. Betul. Madueke itu terlalu banyak mendelay bola Betul. ketika melakukan quick counter. Jadi problem satu. Kedua, Jet Spence bersalah atas gol pertama yang terjadi. Yes. Kedua, saat menyerang pun dia tidak seperti Declan Rice yang masuk ke kotak penalti. Itu kenapa Tottenham Hotspur Mengubah di Declan Rice ke bawah bek ya kan? kanan adalah sebuah hal atau keputusan yang tepat dari si Yes. Tuchel, Tuchel. yang kemudian akhirnya jadi gol dari Iya, iya, iya. Anthony Gordon. Anthony Gordon. Crossing Marcus Rashford ini ya Manchester United. Iya. Lu lihat crossingnya itu kacau, tapi setelah ada Anthony Gordon itu membaik. Karena basically seorang Marcus Rashford nggak bisa crossing. Kapan lu lihat Marcus Rashford crossing di iya, zaman MU? ya itu dia makanya jadi problemnya itu ada di situ dan alhamdulillahnya Gordon bisa Yes. Cuman menunjukkan begini sih kalau showing gue bilang. quality. Inggris ini kan dia pakai 4-2-3-1 kan Iya, sebenarnya. Elliot dan Declan Gue Rice tahu yang dia mau pivot. provide Harry Kane. Yes, yes. Cuman kan harusnya lo sadar permainan Rashford di United sampai dia di Barcelona, juga less crossing. Harusnya pelatih pinter, gue bilang pelatih pinter ngerti ya kan. Ini dia lagi coba nusuk. Maksud gue ya lu provide pemain lo yang kayak gitu. Ini pemain lo udah lawan lo udah pasti main low block. Ini Kongo yang baru unggul udah pasti bertahan habis-habisan. Dari 5-3 dia jadi 5-4-1. Iya. Bahkan pertamanya dia mulai dengan 4-3-3. 4-3 berapa? Begitu mulai mereka nyerang, mereka Dan gol, menit dapet gol. ke-7 mereka dapat gol. Kebobolan. Jadi 5-3-2. Yes. Begitu mereka sadar, oh kekurung nih. Iya. Otomatis 5-4-1. Parkir bus. Maksud gue, Iya. lo mau suruh Rashford yang notabene crossingnya jelek, Dan dia mainnya nusuk ke dan dalam dia kotak main penalti. nusuk nggak di-provide. Lo tetap maksain beberapa pemain buat ngambil jatahnya Rashford. Kan nggak make sense. Ya. Or he could be a genius, Ki.
Karena dia udah tahu ini pasti mainnya lawan low block. Oke. Kongo pasti mainnya low block. Iya. Ya udah, babak pertama di luar bahwa bakal kebobolan ya. Iya. Gue bikin capek aja dulu bertahan. Oke. Karena lu lari mundur tuh lebih capek daripada lari Iya, maju. Itu udah pasti iya, salah. iya, bertahan pasti. tuh Bertahan tuh pasti jauh, capek. jauh lebih capek. Iya. Ya udah gua kuras aja dulu dengan Rashford dan dengan Madueke. Yang dua-duanya kalau kita bilang kan aneh banget sih, lu udah tahu low block malah main nusuk kayak lu bilang tadi kan. Nah, Or dia the way around, dia bisa genius, bisa kita katakan genius. Ya udah gua capein aja lu dulu. Baru menit ke-70 itu kan dia masukkan Gordon. Ya. Yang gua catat juga ya, gua suka banget sama Gordon. Cuman Gordon juga di 2 pertandingan sebelumnya bukan bagus-bagus banget. Bahkan Gordon tuh digantikan dengan Rashford yang di game pertamanya Inggris yang Rashford cetak gol. Jadi kalau kita bilang it's a genius move masukkan Gordon yang bisa diandalkan juga nggak bisa bilang gitu. Gordon punya spesialisasinya, dia bisa crossing lebih baik daripada Oke. Rashford. Menurut gua, dia udah bikin capek dulu, baru nanti Gordon masukkan Tapi untuk ininya. lebih ke ini sih Bang, kalau gue lihat di babak pertama itu kelihatan banget Kongo itu bertahannya bukan menunjukkan kualitas bertahan yang bagus. iya. Kenapa? Karena Lionel Messi itu melakukan berbagai Banyak. banyak penyelamatan yang gue lihat adalah free header di kotak Kotak penalti. penalti. Jadi penjagaan pemain Kongo pun nggak kompak atau nggak Ya, kuat ya. banget. Di babak pertama 5 penyelamatan. Iya, dan Lionel Messi itu tuh umur 27 baru debut sebagai kiper Kiper Le Havre kan. Iya, di Le Havre di divisi 2 gitu. Dia sempat nggak punya klub 1 tahun. Iya. Ya kan? Dia bahkan kiper cadangan di Le Havre. Kiper cadangan. Jadi gue bilang ini masalah kualitas, masalah mental. Iya. Kebetulan Inggris punya pemain pengubah, ada the game changer gitu loh. Iya. Sisanya ya ini kesalahan Tuchel sih. Sama ini sih kalau gue bilang membuat dia dalam posisi Coba sulit. coba Iya. kalau lu Tuchel kemarin bawa Harry Maguire. Udah banyak itu gol-gol berdua aja sama Harry Kane. Cuman kalau gue bilang gini, kalau lo bilang yang penting Bang Inggris menang 2-1, yang penting Inggris tetap superior. Alarm superior. sini. Bro, ini lawannya Kongo. Kagak ada superiornya kemarin. Di menit 74 ke atas sih udah Iya, superior. maksudnya lu kalau ngeliat overall gamenya, gua aja sampai nge-tweet, gua mau marah tapi gua tahu ini Inggris. Gua bilang. Saya belum selesai. Ya, monggo. Jadi 74 ke atas itu udah menurut gua Kongo udah habis. Ya Iya. balik lagi kita ini Paham lawan maksud lo. Kongo di mana squad depth nggak terlalu dalam juga ya kan, ya siapa sih pemain dia, begitu dia capek pemainnya masuk si siapa Cipenga yang bikin Brian gol, Cipenga. yang masuk pemain dari Patrick Sparta, KMB. Do Kayambe, Terus Watford. iya, maksud gua itu kan pemain-pemain klub kecil dan dia juga bukan yang tim intinya Iya, gitu loh, iya. ngertinya. Jadi begitu lo tinggal berharap sebenarnya ini tim satu ini capek aja, main 70 menit ganti orang berantakan semuanya. Singkatnya memang di atas Jadi kertas harusnya mereka udah mujur menang. sebenarnya gua bilang Inggris dibantu kemujuran juga karena lawannya ya Kongo. Iya. Mungkin akan berbeda kalau lawannya Meksiko, Ya, Kolombia. dan ini kan mereka akan menghadapi Meksiko kan. Betul. Dan ditambah Ini faktor menarik mereka mainnya menurut gua. bakal di Aztec Stadion. Kalau Azteca. lo mau lihat Azteca, Inggris which is bener panas. Ini kemarin ya apa namanya euforia atau vibes di kandang Meksiko benar-benar luar biasa. Iya. Ekuador dibikin nggak berdaya. kalau lo mau lihat benar-benar Inggris yang bener, Inggris yang bisa nggak nih menang di Piala Dunia, ya nanti lawan di 16 besar. Meksiko ya. Lawan Meksiko. Karena kalau misalnya lu mainnya kayak kemarin lawan Kongo, Iya. Inggris main lawan Kongo, lawan Meksiko kayak gitu, lu ketinggalan duluan, belum tentu lu bisa comeback. Ya. Iya. Itu Tekanan tuan sorry rumah. to say ya, gua nonton itu ya di luar 15 menit terakhir ya. Gue tuh udah ngelihatnya, wah inilah satu lagi nih ngikutin Jerman sama Belanda pulang Ya. nih. Nah, ini menarik nih. Kebetulan lo ngomong kayak gitu, gue sebenarnya juga pengen bahas Jerman, Belanda, sama apa satu lagi? Jerman, Belanda, Jepang. Jerman, Belanda, Jepang. Jepang oke lah karena termasuk tim underdog bisa Tim dibilang. hari pertama semua Iya. tuh ya. Tapi tim hari kedua. Jerman sama Belanda. Kalau dari gua nanti dulu, tapi dari Loki, apa Apa? yang salah dengan kedua tim ini? Kalau dari Maroko Belanda ya, udah jelas Ronald Koeman ya. Iya. Gue bukan orang yang gampang nyalahin pelatih, Ya. karena gue pribadi juga melatih. Hmm. Tapi Iya. gue melihatnya apa coba? Pantes. Gue melihatnya adalah omongan Frankie De Jong. Kita Ya. kalah di tengah. Ya, ya. Pemain berarti mengeluhkan sebenarnya. Betul. Dan kalau kita lihat cara Maroko main di tengah, memang dia menguasai
menang nih dia. Ya. Dan gue melihat kenapa mereka jadi bertahan. Padahal awal-awal kita tahu Belanda cukup superior di group stage. 10 gol dia buat. Ya. Kenapa dia nggak berani melawan Maroko? Ya. Itu yang jadi tanda tanya. Takut bermain terbuka. Iya, betul. itu yang jadi tanda tanya. After golnya Cody Gakpo, mereka justru menurunkan Iya, intensitas. setuju. Marokonya malah nambahin jumlah numerik di kotak penalti dan jadi gol. Bener. Udah, itu kesempatan Belanda untuk menang hilang semua. Ya. Karena mereka udah ganti pemain menurut gua salah. Terus kemudian untung aja ada penyelamatan sensasional dari Bert van Bergen, kalau enggak hilang. Jadi gua merasa mereka kalah karena Hakimi di superioritas di sisi sayapnya si Maroko ini. Jadi gua ngalahin si Koeman sih. Oke. Lo Kurang lebih mirip. Cuman masalahnya yang gue tambahin di terakhirnya pun ya karena pergantian pemain tadi itu. Iya. Ketika lu penalty shootout juga you're not with the best player you can di lapangan lagi kan. Oke. Itu menurut gua salah satu. Plus itu menurut gua nggak tahu ya terakhir dalam 5-10 tahun terakhir ini kayaknya that's probably the worst penalty shootout yang gue tonton. Oke. Karena nobody itu benar-benar nobody shooting to the Iya, goal gue kan. setuju, paham gue. Kalau gue bilang emang gue setuju yang Eski bilang ini pure kesalahan Koeman. Iya. Dia tahu kekurangan ketika udah unggul 1-0 di tengah. Gue ngelihat kesalahan dia dari awal ya. Dia lebih memilih duet Frankie De Jong, Gravenberch, Dumfries sama Van de Ven. Ya, Mick van de Ven. 3-4-2-1 kalau nggak salah. Oke. 3-4-2-1. Dan dia tahu kebutuhan Belanda saat itu adalah harusnya bermain terbuka dan lu masukin pemain terbaik lu gitu loh. Instead of lu pasang Dumfries di situ, menurut gua atau Summerville lah. Lebih adil kalau di situ ada Summerville asisten. Summerville kan kemarin main. Iya, maksud gua lebih adil di situ menurut gua ya. Membantu Frankie. Masukin Tijani Reinders dan di depan Brobbey ditarik udah. Oke, paham. Lo punya Gustil yang fit sepanjang pertandingan belum dipasang-pasang. Tetap maksa dengan permainan yang lebih bertahan. Maksud gue itu nggak wise kan. Iya. Itu loh maksud gue. Jadi banyak kekurangan dari Koeman yang pertandingan kemarin menurut gue gak mau ngambil resiko. Iya. Nah ini Belanda itu total football, bukan defensive football. Itu. Yeah. Kenapa mereka jadi mengubah identitas mereka dalam mungkin beberapa terakhir edisi Piala Dunia. Oke lah ketersediaan pemain. Tapi tetap menurut gua melawan Maroko mereka tidak harus takut gitu loh. Walaupun Kejadiannya sama kayak Inggris sebenarnya tapi kan. Marokonya juga upgrade ya. Gue Ya. Maroko upgrade. No, Dari apa 2022 tidak menguasai pertandingan. Dia malah sekarang menguasai 4 tahun yang lalu tuh Maroko tuh underdog, men. Iya. Kita mengatakan luar biasa bisa sampai sejauh itu perjalanannya. Dan di situ jangan lupa itu Amrabat aja belum main. Iya. Ya kan belum Dan diturunin. ini ya Rafael van der Vaart lu bilang pemain Maroko itu adalah Belanda reject dalam tanda kutip. Ternyata kalah. Dan lu kalah sama Iya. Belanda reject. Oh, Tapi itu karena tadi lu bilang kan Belanda adalah total football. Iya. Kayaknya prinsip itu diterapkan banget gitu sama Mickey Mouse, Siapa nih? Van Dijk. Oh. Makanya headernya Maroko kan free header kan? Iya. Karena dia nonton aja. Iya. Literally dia nonton doang. Ya dia. Isa Diop. Jerman. Oke, ini generasi yang Ya. bermasalah sepertinya ya. Aku harus bilang bagaimana Florian Wirtz dan Jamal Musiala. Oke lah, Wirtz-nya bagus, tapi Musiala sepertinya belum mencapai performa terbaiknya pasca cedera ya. Ya. Masih berhati-hati. Tapi Toni Kroos sudah mewanti-wanti bahwasannya Jerman bergantung kepada dua pemain ini. Dan Benar. kita bisa lihat the best Jerman pada Piala Dunia kali ini adalah melawan Curaçao mungkin. Mereka kena comeback lawan Ekuador, kemudian juga sulit melawan Pantai Gading ya? Iya, kalau nggak salah. iya. Iya, Ivory Coast. Iya, jadi ini ada tanda tanya besar apakah Jurgen Klopp harus masuk merevolusi ulang Udah ada Jerman? beritanya sih sebenarnya. Iya. Cuman Itu resminya belum ya. Betul. Tapi Kayaknya itu would be a perfect match Iya, sih. karena mentalnya juga bermasalah Iya. loh. Joshua Kimmich nyuruh Iya, pemain-pemainnya nggak ada yang mau nendang. Wirtz juga menurut gue juga punya dosa besar di situ. Dia ditugaskan buat jadi pemain nomor 10 tapi di wing terus mainnya. Maksud gue kalau lo emang mau support Havertz atau Havertz ayo udah sekalian maju ke depan,
kan lu masih punya Ben Stiller, Angelo Stiller. Itu pemain yang bisa ngatur kayak Bruno Fernandes kan. Iya. Gue mau nanya nih satu. Dari semua nama yang ada di timnas Jerman sekarang, kan banyak pemain muda ini sekarang. Iya. Kecuali Kimmich mungkin ya, ini generasi lamanya. Iya. Tapi ada satu nama yang udah cukup lama menurut gue. Kimmich kan emang kapten. Neuer. Nah, Manuel Neuer. Apakah nggak ada kiper lain di timnas Jerman yang sampai kayaknya dipaksain banget nih pemain terus di ini? Neuer bukan orang yang bisa disalahkan di turnamen. Enggak, gue nggak nyalain, tapi itu pertanyaan gue. Tapi ada Bowman itu sebenarnya orang yang bisa dipilih sebagai penggantinya Neuer. Tapi kalau nggak salah dia itu sempat berantem juga deh sama Manuel Neuer kalau nggak salah ya, gue lupa. Bowman tuh pernah di Munchen juga nggak sih? Iya, pernah. Nah itu tuh kalau dia tuh pengganti Neuer, Neuernya bilang nggak bisa, gue masih siap. Terus sekarang di timnas mau jadi ganti Neuernya dulu. Tapi sebenarnya juga kalau misalnya ngomongin Neuer ya dia yang sangat berjasa di Jerman di Piala Dunia ini sebenarnya. Iya, makanya kalau lo mau salahin ya dari tengah ke belakang. Enggak, kan? kenapa gue kenapa gue tanya itu tadi? Generasi Karena kan, Regenerasi. regenerasinya nggak ada tuh. Maksud gue tuh ini regenerasinya bukan nggak ada, justru regenerasi banget ini dari bandingan Piala Dunia 4 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Ini kan benar-benar totally pemainnya ini muda-muda banget menurut gua. Cuman ini juga yang jadi karena sempat gua lihat salah satu faktor Piala Dunia yang paling gua senang tonton di Instagram itu adalah fans reaction. Sebelum pertandingan itu, sebelum lo ya, ketika ditanya menurut mereka seperti apa Nagelsmann, mereka suka atau enggak, itu rata-rata bilang nggak suka sama Nagelsmann. Juna. Ya, mereka mengatakan bahwa this man ini nggak tahu apa-apa tentang sepak bola. Dan kita bakal keluar habis ini. Beneran kejadian. Jadi salah satu quote yang gue ambil dan sempat jadi pertanyaan gue, makanya gue lempar ke kalian tadi adalah favoritism itu sangat kuat di Nagelsmann. Ya, ini benar. Ya, mungkin ini itu juga jadi masalah sih sebenarnya. Dia masih memainkan Leon Goretzka yang sebenarnya udah menurun di Bayern Munchen. Ada pemain favorit dia. Termasuk ini Dennis Undav yang kemarin nyetak 2 gol tiba-tiba dijadiin starter. Padahal kita semua tahu dia tuh super sub. Lu better Woltemade atau sekalian mainin Kai Havertz di depan karena masih ada antara Musiala, Angel Stiller yang tadi, bahkan masih ada Pascal Gross, nggak dipakai sama sekali. Gross. Itu yang menurut gua itu benar karena Goretzka udah menurun tapi tetap dipakai. Ternyata kalau soal Neuer ya itu nggak masalah, tapi memang Neuer udah mau. Ya mungkin tadi gue sambil salah contoh, cuman yang kepikiran pertama sama gue yang udah ada dari dulu Goretzka. Kalau dibilang berarti Jerman sama Belanda ya udah ini pure kesalahan pelatih. Iya. Jepang apa yang terjadi? Nah, Jepang itu mah quality. Quality-nya udah kalah jauh, seorang Don Carleto, quality seorang Vini, quality seorang Gabriel Martinelli. Sosok Martinelli. Kayaknya dari semua pemain Arsenal yang bermain saat ini ya, cuman Gabriel Martinelli sama Saliba yang menurut gua yang oke. Lu lihat Madueke, lu lihat Saka, lu lihat Declan Rice. Kalau Saka cedera nggak bisa disalahin. Tapi bentar, Havertz tuh penaltinya berhasil nggak sih? Berhasil ya? Nggak, cuman maksudnya yang ada penalti enggak yang ada penalti enggak ya, enggak masuk ya? Nggak, cuman maksud gue tuh that's the quality juara Premier League cuy. Declan Rice juga oke sih sebenarnya. Cuman gini, kalau Jepang sih kalau bilang masalah quality, gue mungkin termasuk yang nggak setuju karena gue ngeliat di babak awal itu pertandingan seimbang. Cuman babak kedua aja udah possession udah hilang. Cuman gue ngeliat kayak bener-bener kehilangan pemain-pemain yang dari kemarin kita sebut, Mitoma, Minamino, Michida jadi backnya sama Endo itu kelihatan banget, yang artinya mereka nggak punya kedalaman squad. Begitu udah 60-70 pergantian pemainnya udah habis. Itu Bang, maksud gua kualitas adalah kedalaman squad mereka juga terganggu. Mitoma di sini nggak ada. Pemain-pemain Mitoma, Endo itu dibutuhkan di turnamen sebesar Piala Dunia, apalagi di babak knockout stage. Karena apa? Karena pengalaman. Iya, itu yang dibutuhin. Itu yang dibutuhkan karena orang jadi ada pemain Mitoma nih sebesar Mitoma, percaya diri, lawan pun akan ada rasa fairness gitu loh. Itu yang gua harapin harusnya ada di Jepang, tapi karena nggak ada, hilang. Brazil yang punya itu justru sebaliknya gitu loh. Sebenarnya gue setuju dan tidak setuju dengan omongan kalian berdua. Kenapa tuh, Bang? Gue setuju secara kualitas
mereka karena tidak ada pemain-pemain ini agak menurun nih depth squad-nya. Karena lawan Brazil ya, Iya. lawan Brazil Iya. lawannya. Tapi ya justru itu yang mau gue bilang. You look at Brazil, man. Dan benar-benar itu kualitasnya Brazil itu dari depan Iya, sampai ke itu. belakang itu nggak ada yang bisa lu ragukan. Ya iya, levelnya sama semua. Bahkan setelah skor 1-1, gue tuh jadi kayak nonton Brazil tahun 2000, tahun 1994. Iya, gila ya Vini-nya tuh gila. Ya. Gila, main passing-passingnya enak, Vini bangke sih. umpan-umpannya enak. Udah gitu possessionnya possessionnya itu Kalau betul-betul. orang banyak bilang Brazil juga diunggulkan sama jumlah langkah Oh, kemarin oke. tuh. Jadi ya kita tahulah orang Asia Iya. lebih mengandalkan kecepatan. Iya. Ya. Sama-sama pintar sebenarnya, tapi Brazil Juga dengan bonito. didukung dengan skill dan pergantian pemain yang selevel jadi efektif. Ya, jangan lupa ya, kita dari tadi nggak ada yang nyebut. Siapa tahu MU mau beli Bruno Guimaraes. Siapa tahu, ini masih kosong Iya, juga. Arsenal sih ngincer. Nih Newcastle lagi jual-jual pemain. Newcastle tuh pemainnya siapa nanti ya di akhir musim ya? Udah tinggal beli satu tadi udah beli tapi masih Tonali udah pemain cabut. muda. Kayaknya mau buyback Isak tuh ya. Luis Hall udah kita ambil. Oke, anyway kita tinggalin dulu. Terakhir gue mau bahas soal overpowernya Prancis Oh, itu sama gila sih. tuan rumah Meksiko. Dari awal Gila. kita udah sering bilang kalau Prancis ini bisa dibilang ini tim atau negara yang Iya. paling siap dari semuanya. Iya, Dari iya, segi iya. kedalaman pemain, dari setiap pemain yang ikutan, bahkan gue inget pertama kali gue bilang Mbappe sudah bersedia bukan jadi goal getter. Iya. Walaupun akhirnya dia yang menyelesaikan semua masalah gitu loh. Iya, iya. Cuman kan kelihatan dari cara dia main, dia support. Iya. Dia terus banyak passing ke depan Iya. ke siapa? Ya, mau merotasi lah. Mau merotasi, tapi masalahnya Olise memang bawaannya melayani. Iya. Itu jadi akhirnya ya Mbappe mau nggak mau ya bola enak masa ya nggak gue sikat kan gitu. Yoi. Menurut lu Prancis, Meksiko yang Meksiko lawan Inggris. Inggris. Jadi ini ada possibility bakal ketemu di semifinal. Enggak dong. Di sebelah ya, di sebelah ya. Di final Ada mungkin. possibility ketemu Kalau di mau di final. final. Tapi gua nggak mau Meksiko mungkin agak kejauhan karena masih ada Brazil. Overpower Prancis menurut lu gimana? Dari semua tim yang ada di Piala Dunia saat ini, Enggak. gue kan ingat gue pengen Portugal juara. Ya. Yang paling gue takutin sih melihat Piala Dunia sejauh ini Prancis, man. Prancis ya. Gila, itu konsisten mulai dari group stage sampai kemarin. Maksudnya lu nggak bisa ngelihat titik lemahnya Iya. di mana gitu. Bahkan di knockout ini paling banyak gol sejauh ini Prancis. Iya. 3-0 maksudnya. Cuman Bantai. kan kita ngomongin Inggris bisa ketemu di mana? Hati-hati, Meksiko sadar nggak sadar lo, sampai sekarang belum kebobolan cuy. Iya, Ya, itu. memang masih Gila, clean sheet. masih clean sheet. Itu padahal Spanyol kipernya sama Meksiko. kiper Iya, Tijuana Angel Chivas. Civa. Angel Chivas. Rangel. Chivas Guadalajara kiper Angel utama. Rangel. Apa? Iya si Rangel. Rangel. Jadi kalau tadi lu tanya gue ya Prancis, kalau gue bikin dalam satu kata, gue nggak ngelihat titik lemah Prancis, udah itu aja. Mulai dari kiper sampai ke Mbappe, itu semua stabil. Plus cadangannya juga, siapa yang lu takutin untuk digantikan? Tapi Prancis ya. jangan lupa sebelum Cherki. Eski lanjut ya, gue Setuju coba sih, tapi. ingetin Prancis itu kemungkinan semifinal akan ketemu Maroko. Maroko. Oh, semifinalnya Iya. lawan Spanyol atau Portugal. kemungkinan sama antara Portugal. Spanyol atau Portugal. Itu bisa jadi pembeda karena ini anak muda semua. Oke. Lanjut Ki. Sebelum ketemu itu bahkan the real testnya adalah ketemu Maroko. Ya. Ulangan semifinal. Iya, Yang iya. menurut gua ini menarik. Itu semifinal 2022. 2022 ya. Iya. Ini menarik karena Marokonya bukan lagi Maroko. sebagai kejutan. Udah lebih mulai. matang. Iya, udah lebih udah matang. Bisa dibilang ya udah mulai ini salah satu pesaing kuat dari Afrika. Yoi. Gitu. Iya. Jadi gue menilai Prancis mungkin bisa dari Kita nobar ya tahun lalu ya? di babak 8 besar tuh Bang. Prancis Kenapa Maroko. kenapa? Mungkin bahayanya ada di babak 8 besar ketemu Maroko karena gua rasa adalah cara menghentikan si Prancis adalah dengan menempel satu persatu pemain-pemainnya. Betul. Man Maksudnya marking. lebih Gila, main high marking 11 press. orang. Iya. Iya. Karena mereka terus berotasi. Sebentar. Pemainnya terus berotasi. Man marking sama high press tuh hampir mirip. Beda dong. Kalau high press itu Kalau high press, line-nya naik. naik. Kata. Iya, Kalau iya, man maksud gua- marking fokus kepada Pemain. Maksud gua Pemain. dari tengah ke depan ditempel benar-benar high press. Itu sebenarnya juga bisa matiin Iya.
Tapi dengan catatan 90 menit lo harus. marking Mbappe sama Olise tuh mesti benar-benar Iya, disiplin. iya. Tapi dengan cara lo main high press, lebih berani, Maroko akan punya chance. Sekarang gini dulu, gue pertanyaan pertama, mainnya di mana? Nggak tahu di gua. Kalau nggak salah di 8 besar. Atalanta. Di 8 besar, Atalanta. 8 besar. Kalau di Atalanta sih mungkin masih bisa lo terapkan high press yang tadi ya. Kalau nggak terlalu panas juga kalau hujan kayak kemarin Inggris. Tapi kalau sekarang gini, ini kita ngelihat dari sisi ya, lu pelatih juga kan. Lu high press itu sebenarnya extra power, man. Extra power, Iya, tapi setuju. jangan lupa ini ada hydration break It yang doesn't hampir matter. ngebantu. It Ini 3 ngebantu. menit, Ngebantu. 3 menit But it ngebantu. doesn't matter. Betul, Sekarang ngebantu. gini, kan lu bilang tadi high press nih. High press tengah lapangan. Lu high press tengah lapangan 15 menit aja, itu capek lu tuh udah kayak main 30 menit. Kenapa? Karena lu maju mundur. Sebenarnya ketika di area lawan, dia nggak perlu Nah itu, ngeduk, nggak kan ngedorong. dibilang high press. Nggak, ke Iya, main itu markingnya. maksudnya. Main markingnya mungkin bisa ketika dia mulai memasuki Zona area. defensif, Yes. ya. Cuman ya kalau misalnya lo argumennya kayak gitu ya gue bilang hydration break ini sangat ngebantu. Ini pemain profesional yang udah terbiasa 90 menit lari. Iya. Gitu. Kecuali Rashford lah ya. Jadi Hydration break kayak itu sangat merusak permainan kalau play menurut and gua. stop ya. Iya. Stop and Cuman play maksud gitu gua loh. mau hujan mau panas ada hydration break menurut gua ya ini ngebantu Maroko juga sebenarnya. Cuman gini, oke lah Maroko, gua nggak tahu. Berandai-andai Prancis lewat, kan ketemunya bakalan Argentina. Enggak dong. Enggak dong. Portugal Oh, atau Spanyol. Portugal, Spanyol. Oke lah, gue berandai-andai jangan Spanyol deh, Portugal yang ada di atas, Menang. maju terus. Menang. Karena menurut gue Portugal ini tipikal yang gue main santai, tapi kalau gue misalnya kebobolan satu, keluar semua, nggak tahu gimana caranya, mereka dapat aja gol tuh. Gue malah nyangka Prancis Amerika lagi semifinal. Oh itu juga ngeri sih Iya, sebenarnya. Amerika nonton Amerika kan? ngeri, Amerika. Ngeri kan? Cuman mereka FLG, Valorin Balogun kan kena kartu Iya. merah, jadi Cuman- menurut gue Giovanni Reina sama si siapa strikernya Flam ini Balogun. Balogun sama Ricardo Pepi. Ricardo Pepi tuh nggak bisa begitu ngangkat kayak Kan si ada Balogun. teori konspirasi. July 4th itu semifinal kan. Dan diadakannya di Philadelphia kan. Oh, di Philadelphia. Which is ulang tahunnya Amerika dan di state di mana Inggris pernah dibuang sama ini. Oh. Teori konspirasi yang mengatakan bahwa semifinal yang ketemu itu adalah si Inggris ketemu sama Amerika. Oke. Dipermulus jalannya gitu loh. Artinya antara Spanyol atau Prancis yang keluar nih. Oke, kita lihat ya. Siapa yang akan keluar? Ya, sebenarnya gue mau bahas banyak lagi nih. Iya. Banyak pembahasan yang Ini menarik. belum lu bahas berdua nih. Ya, ini kita cuma pakai jersey aja sih. Iya sih. Ngapain dibahas juga nih ya? Iya. Oke, sebenarnya gue banyak nih kayak yang tadi gue bilang, gue mau bahas Meksiko lebih Iya. dalam karena clean sheet dan lain-lain. Belum lagi kita bahas Argentina nih, Iya. yang juga menarik. Cuman ini semua belum main. Iya. Next episode aja baru kita bahas. Oke. Cepet aja, kita jersey pakai Egypt. ini kebanggaan Asia saat ini karena Iya. Jepang udah hilang, Iya. udah sisain. Dan lo masih ada nih Yang Afrika, menyingkirkan Asia. masih ada Ghana juga kan sebenarnya Yoi. juga main kan. Senegal tumbang, Iya. padahal itu andalan gue juga. Hmm. Inggris, Inggris, Egypt. Mesir, Mesir, Australia, Gua merasa masih Egypt yang menang. Mesir. Ya, Mesir. Mesir masih menang. Unggul. Karena dikit aja Karena faktor ada pembeda Mo Salah dan gua lihat permainan Mesir lebih terstruktur Oh, sama oke. Osama Hassan. Cuman gue somehow ngelihat Australia juga kalau dibandingin sama Mesir, squadnya lebih dalam. Oke bang, ceban-ceban bang. Ya, coba Ya, taruhan. kopi susu sebelah. Kopi susu sebelah. Ya, Oke, kopi susu taruhan. sebelah. Ya, gue bilang Mesir sih. Mesir ya. Kopi susu sebelah. Australia. Karena dia suka mau salah. Ya, Bukan. ada Mo Salah. Australia aja lawan Indonesia ngap-ngapa. Woi. Lawan Mesir gila. Gila. Oke. Oke, itu aja dari kita. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan nggak? Nggak ada. Kalian tunggu terus episodenya kita Yoi. para salah selama Piala Dunia dan Jangan lupa kalau nyari jersey yang Ya. ori, yang bagus udah pasti nggak bakal ada KW-KW punya lah. nggak ada No play KW, lah. no KW. Lu langsung Yoi. aja ke Cipete Raya. Nih, FDCS. FDC. Football Dep Konsep Konsep store. Concept Store di Nggak Cipete cuma Raya. jersey, ada sepatu juga, Banyak, ada sepatu juga, ada ada pernak-pernik, ada sepatu. tas. Jadi main-main ke FDCS di Yoi. Jalan Cipete Raya. Ya. Oke? Gua Sip. Patrick.
Gua Eski Sungkar Gua Raymond Paraeng. Di belakang kamera ada kameramen Arsenal yang selalu setia dan, Dan Minpor. Minpor. Kami, Oke. Boros. Thank you.